Oke, siap-siap. Karena dunia pemeriksaan pajak di Indonesia bakal berubah total. Mulai tahun 2025 nanti, sebuah sistem cerdas yang baru akan menentukan siapa yang diperiksa dan prosesnya dijanjikan bakal jauh lebih cepat. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas apa artinya semua ini untuk Anda sebagai wajib pajak. Coba jujur deh, dapat surat cinta dari kantor pajak itu seringnya bikin cemas kan? Prosesnya terasa rumit, penuh ketidakpastian. Nah, perasaan inilah yang ingin diubah oleh pemerintah melalui sebuah transformasi besar-besaran. Sekarang kita langsung aja to the point. Ada aturan main baru yang bakal berlaku, didorong oleh sebuah regulasi yang benar-benar merombak total cara pemeriksaan pajak dilakukan selama ini. Lihat perbedaannya. Dulu, aturannya tuh tersebar di mana-mana, kompleks, kadang bikin bingung. Nah, mulai 14 Februari 2025, kita beralih ke sistem yang terpadu. Inilah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 15 tahun 2025. Tujuannya satu, bikin semuanya lebih efisien, dan yang terpenting, memberikan kepastian hukum. Dan ini dia yang menurut saya paling fundamental. Filosofinya bergeser. Ini bukan lagi sekedar soal cari-cari kesalahan atau yang kita kenal sebagai koreksi fiskal. Sekarang, tujuannya adalah membangun pemahaman yang sama, dialog dua arah antara wajib pajak dan otoritas. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya otoritas pajak memilih siapa yang bakal diperiksa di era baru ini? Jawabannya ada di sebuah mesin super cerdas yang jadi jantung sistem yang baru. Kenalan dua sama Coretex. Ini adalah sistem inti administrasi perpajakan. Anggap aja ini otak dan tulang punggung digital baru buat perpajakan kita. Tujuannya adalah menyatukan semua proses, dari mulai Anda daftar NPWP, lapor SPT, bayar pajak, sampai pemeriksaan, semuanya serba digital, biar lebih cepat, akurat, dan transparan. Terus gimana cara kerja mesin ini? Gini alurnya. Pertama, sistem ini ngumpulin semua data, baik dari SPT Anda maupun dari pihak ketiga, misalnya bank atau notaris. Kedua, algoritma canggih bernama Compliance Risk Management atau CRM mulai bekerja, menganalisis semua data itu. Apa yang dicari? Anomali. Misalnya, profil Anda kok beda jauh ya sama rata-rata di industri sejenis? Nah, kalau mesin ini mendeteksi ada risiko tinggi, Anda otomatis masuk ke daftar sasaran prioritas pemeriksaan atau DSPP. Oke, jadi siapa aja nih yang kira-kira paling berpotensi masuk ke radarnya sistem baru ini untuk diperiksa lebih lanjut? Jadi, pemilihan itu bukan lagi kayak undian ya. Semuanya berbasis risiko dan data. Contohnya, sistem menemukan data di SPT Anda nggak sinkron dengan data dari pihak lain. Atau mungkin riwayat kepatuhan Anda jadi catatan, misalnya lapor rugi terus-menerus, tapi bisnisnya kelihatan ekspansi. Pemerintah juga bisa menargetkan sektor industri tertentu. Dan tentunya, transaksi afiliasi dalam jumlah besar juga jadi sorotan. Tapi jangan salah, selain pakai analisis mesin canggih tadi, ada juga pemicu-pemicu klasik yang masih berlaku. Misalnya Anda mengajukan pengembalian pajak atau restitusi, atau Anda melakukan aksi korporasi besar seperti merger dan likuidasi. Dan tentu saja, kalau ada data konkret, misalnya ada faktur pajak yang ternyata belum Anda laporkan, itu juga bisa jadi dasar pemeriksaan. Tapi tunggu dulu, transformasi ini bukan cuma buat pemerintah loh. Ada kabar baiknya buat kita, para wajib pajak. Regulasi baru ini juga memperkenalkan hak-hak krusial yang memberikan kita posisi tawar yang lebih seimbang dalam proses pemeriksaan. Hak-hak Anda sekarang jadi lebih kuat. Anda berhak tahu alasan Anda diperiksa dan wajib hukumnya untuk hadir dalam pembahasan akhir. Tapi, lihat deh poin yang satu ini. Ini nih yang game changer, hak untuk meminta pembahasan langsung dengan tim Quality Assurance pemeriksaan. Lantas, kenapa hak yang satu ini penting banget? Kenapa ini bisa disebut sebagai sebuah terobosan besar dalam proses audit? Karena ini seperti ada wasit baru di lapangan. Bayangin, sebelum ada keputusan final atau surat ketetapan pajak luar, Anda bisa berdiskusi dulu dengan tim yang netral yang tugas utamanya adalah memastikan proses pemeriksaan berjalan adil dan seimbang. Ini adalah jaring pengaman baru untuk Anda. Oke, sistemnya memang jadi lebih adil dan transparan. Tapi, ada tapinya. Ini juga berarti tuntutan buat kita sebagai wajib pajak jadi jauh lebih tinggi. Era digital ini menuntut kesiapan ekstra. Nih, lihat aja buktinya. Waktu buat kasih tanggapan tertulis atas temuan pemeriksa sekarang dipangkas. Dari yang tadinya 7 hari kerja, sekarang jadi cuma 5 hari kerja. Wah, ini artinya kita harus jauh lebih siap dan gerak cepat dengan semua data dan argumen kita. Jadi, gimana caranya biar kita siap? Gampang, ini checklist yang bisa Anda ikuti. Pertama, rutin perbarui data profil pajak Anda.
Kedua, pastikan integrasi NIK dan NPWP sudah beres. Ketiga, mulai pelajari gimana sih prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara online. Dan yang paling krusial, jangan reaktif tapi proaktif. Siapkan semua dokumentasi dari sekarang. Nah, jadi di sinilah kita sekarang. Di satu sisi, sistemnya jadi lebih transparan dan adil. Di sisi lain, ia menuntut kesiapan administratif yang lebih tinggi dari kita. Pertanyaan besarnya kembali ke Anda. Apakah administrasi perpajakan Anda benar-benar sudah siap untuk menghadapi era baru ini?